البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ba'd. Apa lambat tadi ya? Kita masuk ke muka surat 25. Qala al-Imamul Karmani rahimahullah, wa man za'ama annahu mu'minun 'indallah mustakmilul iman, dan barang siapa menyatakan bahwasanya dirinya ini mukmin di sisi Allah sebagai orang yang sempurna keimanannya, fahadha min asna'i qaulil murji'ati wa akbahih, maka ini termasuk perkataan murji'ah yang paling jelek dan paling buruk. Kita sebutkan dalam catatan kakinya, idza qala innahu mu'minun 'indallah, kalau dia mengatakan dirinya itu mukmin di sisi Allah, fahuwa minal kadzibin, maka dia termasuk dari pendusta. Li'annahu takallama 'ala Allahi bila ilm, karena dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Wa ma yudrihi annahu mu'minun 'indallah, bagaimana dia tahu dirinya ini mukmin di sisi Allah? Wa qad takallama bi ba'di aqwalil murji'ah, dia telah mengucapkan sebagian perkataan murji'ah. Wa qala al-Imam Muhammad ibnul Husain al-Ajurri rahimahullah, ihzaru rahimakumullah qaula man yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Waspadailah, semoga Allah merahmati kalian, perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya iman dia seperti iman Jibril dan Mikail. Pertanyaan untuk anak-anak, apa arti Jibril? Mobil ya? Itu tugasnya, tapi arti Jibril itu apa Jibril? Ya? Apa? Bukan. Adam? Ya, hamba Allah. Jibril artinya hamba Allah. Jibril. Baik, apa tugas Jibril? Yang iya apa? Allah. Janji berani ya. Ya, Elias. Menyampaikan wahyu. Tak apa, belajar. Kemudian apa tugas Mikail? Ya? Tapi tunjuk jari tadi. Siapa? Abdurrahman. Tak apa, anak-anak dulu kita coba, anak-anak. Iya, menurunkan hujan dan juga apa? Menyampaikan rezeki, mengurusi apa? Iya, itu termasuk mengurusi rezeki. Bolehlah insyaallah. Yaitu apa? Mengurusi tanaman-tanaman, tumbuhnya tanaman. Ini yang ma'ruf disebutkan oleh para ulama demikian. Wa man yaqul, dan orang yang mengatakan ana mu'minun 'indallah, dan waspadailah ucapan orang yang mengatakan saya ini mukmin di sisi Allah. Wa ana mu'minun mustakmilul iman, dan saya adalah orang yang mukmin yang telah sempurna keimanannya. Hadza kulluhu madhabu ahlil irja, ini semua adalah madhab ahlul irja, kata Imam Al-Ajurri dalam syariah. Baik, kemudian kita membahas wa amman qala kama amarahullahu ta'ala wa rasuluh. Adapun orang yang mengatakan sebagaimana yang diucapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, faqad asab, dia telah tepat, benar. Qala Allah Ta'ala qulu amanna billah, Allah Ta'ala berfirman, ucapkanlah oleh kalian kami beriman kepada Allah. Jadi boleh, bahkan wajib mengatakan kami adalah orang yang beriman sesuai dengan yang diajarkan. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, juga wahyu-wahyu yang diturunkan kepada
Ismail, Ishak dan Yakub dan asbat, yaitu nabi-nabi dari 12 kabilah Bani Israel. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Rabb mereka. La nuharriqu baina ahadim minhum, kami tidak memisah-misahkan di antara seorang pun dari mereka. Ya, iman secara mujmal, iman kepada seluruh nabi dan rasul. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah orang yang berislam kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Ayo, masih untuk anak-anak, apa itu Islam? Hah? Nak mencoba boleh? Islam itu apa? Iya, tawakal bagian dari Islam, tapi apa itu Islam? Wa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Siapa anak-anak yang menerjemahkan apa arti kalimat tadi? Islam itu apa? Apa maknanya? Apa artinya? Kalimat tadi al-istislamu lillahi bitauhid, apa maknanya? Apa makna? Apa arti al-istislamu lillahi bitauhid? Bentar, insya Allah anak-anak ada yang tahu. Bapak-bapak santai aja. Nanti kalau anak-anak menyerah, baru bapaknya anak-anak. Hah? Abang-abang, boleh ya? Abang-abang dulu, bapak-bapak santai dulu. Boleh lah. Apa arti al-istislamu lillahi bitauhid? Mobil coba. Menyerahkan diri kepada Allah bitauhid. Dengan apa? Iya, dengan mentauhidkannya. Kemudian walinqiyadu lahu bitta'ah. Apa maknanya? Al-inqiyad, menjadikan Allah sebagai qudwah atau sebagai qaid. Berarti kita apa? Melakukan apa berarti? Iya, mematuhi Allah bitta'ah. Dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Apa bara'ah? Ya Adam, berlepas diri minasyirki wa ahli. Dari kesyirikan dan kaum musyrikin, dari ahli syirik, tamam. Baik, itulah Islam yang hakiki. Kemudian wa an Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, qul li fil Islami qawla la as'alu anhu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, ucapkanlah kepada saya tentang Islam suatu perkataan yang saya tidak akan menanyakan tentangnya kepada seorang pun setelah Anda. Wa fi riwayah ghairah, kepada selain Anda. Qul amantu billahi fastaqim. Ucapkanlah saya beriman kepada Allah, kemudian hendaknya engkau istiqamah. Jadi mengatakan saya mukmin tidak salah, tapi dengan perincian. Riwayat Muslim. Qala al-imaman Abu Zur'ah wa Abu Hatim Ar-Raziyan rahimahumullah, wa man qala huwa mu'minun billahi haqqan fa huwa muslim. Barang siapa mengatakan dirinya ini mukmin kepada Allah secara sebenar, yaitu tidak ragu, tidak menipu, tidak seperti kaum munafikin, ini benar ucapan dia. Sebagaimana dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Fala budda minat tafriq bainal ibaratain. Maka wajib kita pisahkan di antara dua ungkapan ini. Ana mu'minun indallah. Nah, ini yang tak boleh. Kita tak tahu di sisi Allah kita ini macam mana. Yang kedua, ana mu'minun billah. Ini boleh, memang kita diperintahkan untuk mengatakan saya beriman pada Allah dengan perincian yang telah kita lewati. Masuk ke muka surat 26, al-i'tiqadu fil qada'i wal qadar. Keyakinan tentang ketetapan dan ketentuan. Wal qadari, ini sebagai apa sekarang ya? Zahirnya ini jumlah mustaknafah yang baru, berarti jelas zahirnya dia adalah mubtada. Wal qadaru
khairuhu wa syarruhu wa qaliluhu wa katsiruhu. Takdir yang baik dan buruknya, yang sedikit dan banyaknya, wa zahiruhu wa batinuhu, yang lahir dan batinnya, yang nampak dan yang tidak nampak, wa hulwuhu wa murruh, yang manisnya dan yang pahitnya, wa mahbubuhu wa makruhu, yang disukai ataupun yang dibenci, wa hasanuhu wa sayyi'uh, yang baik dan buruknya, awaluhu wa akhiruh, awal dan akhirnya. Wah, ini khabarnya baru datang. Minallahi tabaraka wa ta'ala, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, kalau kita jadikan jar majrur ini sekedar sebagai simbol jumlah seperti pendapat Kufiyun, maka dia sebagai khabar. Atau apa? Kita jadikan jar majrur muta'alliq bi khabarin mahdhuf. Takdiruhu mungkin apa, misalkan kainun atau kainani minallah. Itu terjadinya adalah dari Allah. Seperti pendapat Basriyun. Qada'un qadahullahi ala ibadih, itu adalah sebagai ketetapan yang Allah tetapkan kepada para hambanya. Wa qadarun qaddarahu alaihim, dan sebagai ketentuan yang telah Allah tentukan atas mereka. Kita baca catatan kakinya. Qala al-allamatu Ibnul Atsir rahimahullah, wa qad takarrara dzikrul qadar, telah terulang penyebutan takdir fil hadis, dalam masalah hadis. Wa huwa, takdir itu apa sih? Ibaratun amma qadahullah, ungkapan tentang sesuatu yang Allah tetapkan. Wa hakama bihi minal umur, dan Allah sama ya, hakama menetapkan, menentukan dari perkara-perkara yang ada. Selesai dari an-nihayah. Wa min arkanil iman al-imanu bi qada'illahi wa qadarih, termasuk dari rukun iman adalah beriman kepada ketetapan dan ketentuan Allah. Qala Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar, sesungguhnya kami segala sesuatu itu telah kami ciptakan sesuai dengan ketentuan. Ada suatu ketentuan, ada suatu acuan. Jadi tidak dibuat tanpa ada ketetapan dan pengaturan, semua telah diatur. Wa qala jalla dzikruh wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, kemudian Dia menentukan kadarnya dengan sebenar-benar penentuan. Yang betul qadaraka qaddara, dua-duanya boleh. Demikian pula qadarun wa qadrun wa taqdirun. Jadi pola sulasi atau pola rubai intinya sama, sebagaimana dijelaskan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah. Boleh qadara, boleh qaddara, boleh sulasi, boleh rubai. Intinya sama di sini. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ayo untuk anak-anak siapa kunyahnya Umar bin Al-Khattab? Oh iya, nama. Siapa yang tunjuk jari lagi? Oh ya, Abu Hafs, tamam. Umar bin Khattab rumahnya di mana? Beliau rumahnya mana? Nak coba? Makkah. Betul, Makkah. Kemudian hijrah ke mana? Iya, mobil. Hijrah ke Madinah. Baik. Apa julukan Umar? Istilahnya julukan ke gelaran ya. Julukan mungkin ya. Apa? Al-Faruq, tamam. Fi hadis Jibril, tentang hadis Jibril. Qal fa akhbirni anil iman, maka kabarkan kepada saya tentang iman. Qal an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Ini masalah ikhbar. Asal dari ikhbar itu adalah dengan pola apa? Pola isim. Tapi sekarang gimana? Antuk mina, enggak masalah dengan fi'il mudhari setelahnya fi ta'wilil masdar. Masdar isim juga, yaitu akhbirni anil iman, qal al imanu billah, atau apa? Imanuka billah. Jadi ujung-ujungnya kembali ke pola isim lagi dalam pembahasan nahwunya ya. Qala sadaqata, Jibril mengatakan engkau benar. Riwayat Muslim. Kita ambil untuk yang riwayat Muslim ini. Kemudian masuk ke muka surat 27.
wala ya'tu ahadun minhum masyiatallahi azza wajal. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mampu melampaui kehendak Allah azza wajal. Allah menghendaki hari ini dia sakit, tak mungkin dia tetap sehat. Allah menghendaki hari ini dia mendapatkan hujan emas, tak mungkin tahu-tahu dia kena hujan tanah atau apa, tak tahu hujan air. Pasti semuanya sesuai dengan takdir Allah. Baik. Wala yujawizu qada'ah, dan tidak ada seorang pun yang mampu melampaui takdir ketetapan Allah. Hampir sama ya, yaitu melampaui, yujawiz melewati. Balhum kulluhum sa'iruna ila ma khalaqahum lah. Bahkan mereka semua menuju kepada sesuatu yang memang Allah ciptakan mereka itu untuk perkara tadi, untuk ketetapan tadi. Wa waqi'una bima qaddara alaihim. Mereka akan terjatuh ke dalam sesuatu yang Allah tetapkan pada mereka, la mahalah. La mahalah la mahid, tidak mampu untuk menghindar. Wa huwa adlun minhu, dan ini adalah keadilan dari Allah. Azza Rabbuna wa Jalla. Rabb kita maha agung lagi, Rabb kita maha perkasa lagi maha agung. Kita baca catatan kakinya. Fihi dzikru wujubil imani bimasyiatillahi wahdah, bimasyiatillah wa khalqih. Di dalam kalimat tadi ada penyebutan wajibnya beriman kepada kehendak dan penciptaan dari Allah. Wa huma mimma tadammanahul imanu bil qadar, dan kedua perkara ini al-masyiah wal khalq itu termasuk yang dikandungi oleh masalah iman kepada takdir. Wal imanu bihi yatadammanul imana bi arba'ati umur. Beriman kepada takdir itu mengandungi 4 perkara, iman pada 4 perkara. Al-awwal ilmullahi subhanahu bil asya qabla kauniha. Pengetahuan Allah subhanahu terhadap berbagai perkara sebelum perkara itu terjadi. Wasani kitabatu ilmihi laha. Penulisan pengetahuan Allah, ditulisnya pengetahuan Allah tentang perkara-perkara tadi qabla kauniha, sebelum itu terjadi. Wasalis masyiatuhu laha, yang ketiga kehendak Allah pada perkara itu. Warabi khalquhu laha, penciptaan perkara tadi. Jadi al-ilmu wal kitabah wal masyiah wal khalq. Sekarang diperinci. Amal martabatul ula al-ilmu. Adapun level pertama, tingkatan pertama dari iman pada takdir adalah ilmu, pengetahuan Allah. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa ammal martabatul ula wa hiyal ilmu sabiq. Adapun level pertama yaitu pengetahuan Allah yang telah lampau, yaitu sejak dulu Allah memang sudah tahu semua. Faqad ittafaqa alaihi rusul, maka para rasul telah bersepakat atas perkara ini. Min awalihim ila khatimihim, sejak dari yang pertama sampai yang penutupnya. Siapa rasul pertama? Abdurrahman. Siapa? Nabi Nuh. Kalau Adam berarti apa Adam? Iya, Nabi pertama, betul. Siapa rasul terakhir? Nabi Muhammad. Alaihi wassalatu wassalam. Kemudian wattafaqa alaihi jami'us sahabah, dan semua sahabat bersepakat di atas perkara ini. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka, minal ummah, dari umat ini. Wa khalafahum majusul ummah, yang menyelisihi mereka adalah majusinya umat ini. Kira-kira anak-anak pernah dengar enggak? Mungkin ada yang sudah dengar, mungkin dari para masyayikh atau ustadz lainnya. Anak-anak majusinya umat ini siapa? Mungkin abang-abang yang membantu. Abang-abang macam siapa ya? Iya? Orang? Qadariyah, tamam. Berarti Ismail bukan anak-anak tapi abang. Calon bapak. Insyaallah. Wa kitabatus sabiqah wa kitabatuhu as-sabiqah, penulisan Allah yang terdahulu, tadullu ala ilmihi biha, menunjukkan akan pengetahuan Allah tentang perkara-perkara ini. Baik, penulisannya ada di mana? Di masa lampau itu
semua takdir ditulis di mana? Ini anak-anak insya Allah semuanya tahu kok. Ya mobil. Ayo dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Kemudian qabla kauniha, sebelum itu terjadi, ila akhirin, selesai dari Syifaul Alil. Wa minal adillati ala dzalik, termasuk dalil-dalil yang menunjukkan masalah ini, masalah ilmunya Allah. Qaulullah ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah tatkala Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku benar-benar, ini ja'ilun pakai isim fa'il litahqiq, pasti. Bukan aja'alu, aku akan, tetapi pakai apa? Pola ismiyah, bukan pola fi'liyah, menunjukkan kepastian. Walaupun Allah bilang akan pun pasti juga, karena ini kalamullah, tak mungkin dusta. Tapi ja'il di sini dengan pola isim fa'il, pola ismiyah menunjukkan kepastian. Aku pasti benar-benar akan menjadikan di bumi itu khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Para malaikat bertanya, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di bumi ini orang yang membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami, yaitu senantiasa. Nah sekarang malaikat menggunakan pola fi'liyah, litajaddudi wal istimrar. Kami terus menerus selalu apa? Bertasbih dengan memuji dirimu dan menyucikan dirimu. Apa bezanya tasbih dengan takdis? Terjadi perselisihan di kalangan para mufassirin. Ada yang mengatakan tasbih itu untuk sifat, takdis itu untuk zat. Sifat Allah suci, zat Allah juga suci. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah menjawab, aku tahu, sesungguhnya aku tahu apa yang tidak kalian tahu. Sebelum Allah menciptakan khalifah, Allah sudah tahu apa saja yang akan terjadi. Ilal ayatil lati ba'da, sampai ke ayat-ayat yang setelahnya. Ini menunjukkan pengetahuan Allah sejak masa lampau. Itu dia sudah tahu segalanya sebelum itu terjadi. Kemudian muka surat berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Maulud ini majrurun hukma, majrurun lafdhan, tetapi apa? Marfu'un hukma. Secara lafadznya dia majrur karena ada min. Tetapi secara hukumnya dia marfu' karena dia mubtada. Tapi kenapa didatangkan min? Ini adalah litauqidin nafi, untuk menguatkan penafian. Sama sekali tidak ada satupun anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidani, maka ayah ibunya itulah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan dia sebagai Nasrani, au yusyarrikani, atau menjadikan dirinya sebagai orang musyrik. Ini wazan fa'ala yufa'ilu, menjadikan maf'ul bih dinisbatkan kepada asal fi'ilnya. Berarti kalau nantinya ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau musyrik, atau dalam riwayat lain muttafaqun alaih juga yumajjisani, menjadikan dia sebagai majusi, berarti fitrah itu agama apa? Ini anak-anakku. Oh ya, coba Islam. Ayo Islam, insyaallah ini mudah. Faqala rajul, maka ada seseorang berkata, ya Rasulullah, ara'aita law mata qabla dzalik. Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda jika dia mati sebelum itu? Qal Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih tahu tentang apa yang mereka amalkan. Ini menunjukkan pengetahuan Allah itu sabit kok. Sudah lebih dahulu ada sebelum makhluk-makhluk itu ada. Allah tahu segalanya. Baik, Bukhari Muslim. Wa ammal saniyah, adapun level kedua dari iman pada takdir, martabatul kitabah. Level penulisan takdir. Wa dalilu qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami mencatat apa yang mereka amalkan, wa asarahum, dan mencatat jejak-jejak yang mereka tinggalkan. Segalanya dicatat, ditulis. Wa kullu syai'in ahsaynahu bi imamin mubin, dan segala sesuatu telah kami hinggakan, kami tulis secara lengkap di dalam kitab induk yang jelas, yaitu itu tadi Lauhul Mahfuz.
Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kataballahu maqadiral khalaiq. Allah telah menulis takdir-takdir para makhluk qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit dan bumi bi khamsina alfasanah, sejarah 50.000 tahun. Masya Allah ya, masa yang sangat panjang sebelum langit dan bumi diciptakan. Umur kita nggak ada apa-apanya. Kita tak sampai kan 200 tahun biasanya ya tiap orang tuh. 100 saja susah. Qal wa arsyuhu 'alal ma' wa huwa haliyah. Dalam keadaan arasnya itu ada di atas air. Aras termasuk makhluk Allah yang paling awal alal khilaf antara aras dengan kolam. Akhrajahu Muslim. Wa qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa ajma'a as-sahabatu wat tabi'un wa jami'u ahli sunnati wal hadis. Para sahabat, para tabi'in dan semua ahli sunnati wal hadis bersepakat anna kullaka inin ila yaumil qiyamah, bahwasanya segala sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat bahwa maktubun fi ummil kitab, maka dia tertulis di dalam ummul kitab. Baik, ummul kitab tadi maklum Lauhul Mahfuz. Wa qad dallal Qur'anu ala anna Rabba ta'ala kataba fi ummil kitab. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala telah menulis di dalam induk kitab itu, yaitu Lauhul Mahfuz, ma yaf'aluh, apa yang akan dia perbuat, wa ma yaquluh, dan apa yang akan dia ucapkan. Fa kataba fil lauhi af'alahu wa kalamah, maka dia mencatat di dalam lauh amalan-amalannya dan ucapan-ucapannya. Baik. Fa tabbat yada abi lahab, maka kalimat ini, celakalah kedua tangan Abu Lahab, fil lauhil mahfuz, itu sudah ada dalam lauhul mahfuz qabla wujudi Abi Lahab, sebelum Abu Lahab itu terwujud. Bantahan kepada siapa? Oh iya, silakan. Bantahan kepada Amr bin Ubaid, si Mu'tazili itu, yang berani mengatakan apa itu? Laukana tabbat yada fil lauhil mahfuz lama lillahi ala Abi Lahab hujjah. Seandainya kalimat tabat yada itu sudah ada di dalam Lauhul Mahfuz, Allah tak punya hujjah untuk membantah Abu Lahab. Naudzubillah. Sombong sekali orang ini, mengingkari takdir Allah. Amr bin Ubaid kadzab dalam masalah hadis, dalam masalah akidah ya dia Mu'tazili. Selesai dari Syifaul Alil. Wa ammal martabatus salisah al-masyiah. Adapun level ketiga dari masalah takdir adalah kehendak. Allah menghendaki segalanya. Yang Allah takdirkan itu pasti di bawah kehendak Allah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadhil martabah qad dalla 'alaiha ijma'ur rusul. Level yang ini telah ditunjukkan oleh kesepakatan para rasul. Min awalihim ila akhirihim, dari awal mereka sehingga yang akhir dari mereka. Wa jami'ul kutubil munazzalah, dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan. Pertanyaan untuk anak-anak, Zabur diturunkan pada siapa Zabur? Jawab yang lain. Ya, soal ini. Yang belum anak tunjuk pagi ini ya tetap. Ya mungkin Abdullah pun. Nabi Dawud, betul. Pertanyaan lagi untuk anak-anak, Nabi Dawud di antara mukjizatnya apa? Ya, soal ini. Suara sedap, boleh. Iya, baca Al-Quran dengan apa? Suara sedap, boleh. Ada yang lain? Mobil? Apa? Ya, melelehkan besi tanpa api, boleh dengan kalimat macam itu. Boleh. Ada lagi tak? Mukjizatnya Nabi Daud. Udah anak-anak menyerah nih. Coba lagi. Baik. Alal khilaf tapi di kalangan Israiliyat ya, pakai berapa batu itu membunuh Jalut yang sebesar itu dan sebagainya. Boleh. Solihin coba apa? Itu boleh jadi satu yang tadi itu Allah melunakkan untuknya besi tanpa perlu api. Udah enggak ada lagi.
Ya Ismail nak tunjuk jari. Kak Ahmad tunjuk teman. Ahmad tunjuk teman. Atau tunjuk diri sendiri. Ingat tak apa? Ayo Ismail, ayo. Iya betul, burung-burung dan gunung-gunung ikut bertasbih bersama beliau. Bahkan burung pun tertahan di udara untuk bertasbih bersama Nabi Dawud. Kalau kita orang biasa, kita bersuara burung terbang. Kita orang biasa. Kemudian disebutkan di sini mana silam. Wal fitratul lati fatarallahu 'alaiha khalquh, dan fitrah yang mana Allah memfitrahkan manusia di atasnya ini adalah ciptaan Allah. Wa adillatul uquli wal ayan. Sebentar ini silap anak. Dan ini juga disepakati oleh fitrah atau ditunjukkan oleh fitrah yang Allah Ta'ala menciptakan manusia di atasnya. Demikian pula ditunjukkan oleh dalil-dalil akal. Dan demikian pula ditunjukkan oleh pandangan mata kita. Bagi orang-orang yang memahami itu, dia akan mampu melihat secara pandangan mata. Jelas ini kehendak Allah, bukan kehendak engkau. Engkau sendiri pagi ini malas-malasan, tak mau berangkat kerja. Tahu-tahu ketika istri bebel-bebel berangkat kerja dapat duit. Itu takdir Allah, bukan kehebatan engkau. Misalkan. Jadi kita sendiri mampu melihat itu. Insya Allah. Walaisa fil wujudi mujibun wa muqtadin illa masyiatullahi wahdah. Tidak ada di alam semesta ini yang wujud ini sesuatu yang mewajibkan dan menuntut kecuali adalah kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, apapun yang kita inginkan tak akan terwujud. Wahdah satu-satunya. Fama sya'akan, apapun yang Allah kehendaki untuk terjadi, memang dia terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak Allah kehendaki untuk terjadi, itu tidak terjadi. Baik, ini ada makmul yang terhapus dari kalimat tadi. Hada umumut tauhid. Inilah keumuman tauhid. Alladzi la yaqumu illa bih, yang mana tauhid tidak berdiri kecuali dengan masalah ini, yaitu kehendak itu di tangan Allah, bukan di tangan para makhluk. Nah, disinilah ada tauhid, tidak seperti orang-orang Mu'tazilah ataupun orang-orang Majusiyah itu. Baik, makanya kalau kehendak hanya di tangan Allah semata, masalah manfaat wa madharah di tangan Allah, mestinya kita hanya menyembah Dia, jangan menyembah yang lain. Wal muslimuna min awalihim ila akhirihim mujmi'una ala annahu. Dan kaum muslimin dari awal mereka sampai akhirnya bersepakat bahwasanya masya Allahu kan. Masya Allahu kaunahu kan. Apa yang Allah kehendaki dia terjadi, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Wa ma lam yasha' kaunah lam yakun. Apapun yang Allah tidak menghendaki itu terwujud, maka dia memang tidak akan terwujud. Wa dzakara ayatin katsirah fi hadhil mas'alah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ayat yang banyak, bahkan banyak sekali dalam Syifaul Alil itu, sampai beberapa lembar tentang masalah yang level yang ketiga ini. Wa amal martabatur rafi'ah, adapun level yang keempat al-khalaq, penciptaan. Qala Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ini beliau menulis buku setelah bertaubat. Salah satu dari 3 buku yang beliau tulis itu setelah taubat. Rahimahullah. Wa ajma'u ala annahu khaliqun li jami'il hawadits wahdah. Dan ahlu sunnah bersepakat bahwasanya Allah adalah pencipta seluruh peristiwa secara sendirian, yaitu hanya Allah yang menciptakan itu. La khaliqa li syai'in minha siwa. Tidak ada yang selain Dia yang mencipta sedikit pun dari perkara-perkara tadi. Wa qad zajarallahu azza wa jalla man dhanna dzalik. Allah telah menghardik orang yang menyangka perkara tadi, menyangka ada pencipta selain Allah. Hal min biqaulihi hal min khaliqin ghairullah. Dengan firman-Nya, apakah ada pencipta selain Allah? Tentunya tidak ada. Pencipta apa? Pencipta a'yan wal awsaf wal ahwal. Yaitu apa? Yang menciptakan zat, yang menciptakan keadaan dan perbuatan, menciptakan sifat dan perbuatan, juga menciptakan keadaan. Semuanya Allah yang mencipta. Asalnya hal khaliqun, tapi ada min tauhidin nafi, jadi hal min khaliqin.
Kama zajara man idda'a ilahan ghairah, sebagaimana Allah menghardik orang yang mendakwakan adanya sesembahan selain Dia, selain Allah. Fi qouli ta'ala, man ilahun ghairullah, siapakah sesembahan selain Allah. Selesai dari risalatun ila ahli tsaghr. Baik. Kembali ke atas. Wazina wasariqatu wasyurbul khamar, perzinaan, pencurian, minum khamar, wa qatlun nafas, terbunuhnya jiwa, terbunuhnya orang, wa aklu malil haram, dimakannya harta yang haram, wa syirku billah, kesyirikan pada Allah, wal dzunub, demikian pula terjadinya dosa-dosa, wal ma'asi, maksiat-maksiat, yaitu kedurhakaan, kulluha biqada'illahi wa qadarin, biqada'in wa qadarin minallah, semuanya terjadinya dengan ketetapan dan ketentuan dari Allah. Min ghairi ayyakuna li ahadin minal khalqi 'ala Allahi hujjah, tanpa ada argumentasi dari seseorang dari para makhluknya kepada Allah. Tak ada seorang pun yang mampu dan berhak untuk membantah Allah. Allah punya keadilan. Kenapa menakdirkan si fulan sholat sementara si fulan yang lain main bola misalkan? Kenapa Allah menakdirkan si fulan ini mencuri sementara si fulan yang itu ditakdirkan bersedekah atau segalanya? Ini ada hujahnya di sisi, yaitu Allah yang punya hujah, para hamba tidak punya hujah apa-apa. Allah Maha Adil, Dia tahu di mana meletakkan amalan-amalan pada orang yang tepat. Balillahil hujjatul balighatu ala khalqih. Bahkan hanya milik Allah lah argumentasi yang kuat terhadap makhluknya. Bukan berarti sekedar main sepak bola tak boleh. Boleh saja, tapi ada kadarnya. Wa la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, sementara mereka akan ditanya. Kita baca catatan kaki. Pertanyaan untuk anak-anak. Waktu turun hujan doanya apa? Ya coba. Allahumma shayyiban nafi'a. Ada yang tahu doa lain? Doa yang lain? Sudah anak-anak? Oh ya, masih ada anak-anak dong. Oh, bukan yang itu yang anak inginkan, lafaz yang lain. Bentar, anak-anak masih ada yang mencoba? Atau nggak apa, abang-abang aja. Siapa tadi? Abu Abdillah, Umar. Ayo, Allahumma shayyiban hani'an. Ya, ada lafaz yang lain. Dua-duanya sahih. Para ulama mengatakan, termasuk Ibnul Qayyim, di antara sebab terkabulnya doa adalah yaitu berdoa pada waktu hujan turun dengan beberapa dalil yang boleh dihasankan. Kita baca catatan kakinya. Qala Imam Sam'ani rahimahullah tentang tafsir ayat ini, yakni la yus'alu amma yahkumu ala khalqih, yaitu Allah tidak akan ditanya tentang sesuatu, tentang hukum yang Dia tetapkan pada makhluknya. Wal khalqu yus'aluna an af'alihim wa a'malihim. Sementara para makhluk mereka akan ditanya tentang perbuatan dan amalan mereka. Wakil ada yang mengatakan la yus'alu amma yaf'al. Dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, li'annahu kulluhu hikmatun wa shawab. Karena semua perbuatan Allah adalah hikmah dan ketepatan. Pasti sesuai pada tempatnya dan pasti tepat. Wa hum yus'aluna amma yaf'alun. Sementara mereka akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat, li jawazil khata'i alaihim, karena mungkin mereka itu terjatuh ke dalam kekeliruan. Wakil ada juga yang menafsirkan makna la yus'alu amma yaf'al, makna dia tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat, la yuqalu lahu lima wala wa limadza. Tidak ditanya kenapa, ini sih hampir sama ya, 5 dengan 5 ada sama, yaitu kenapa dia berbuat macam itu. Karena dijamin perbuatan Allah pasti tepat. Kita yang perbuatannya tidak dijamin ketepatannya. Bi khilafil khalq, berbeza dengan keadaan para makhluk. Wa fil ayati raddun 'alal qadariyah, dan di dalam ayat tadi ada bantahan terhadap qadariyah. Wa qat'u syubhatihim bil kulliyah, dan diputuskannya, yaitu dipotongnya kerancuan mereka secara total.
Baik, hanya saja pembahasan kita tak cukup untuk merinci satu persatu yang seperti itu. Selesai dari tafsir As-Sam'ani. Masuk ke muka surat 30. Qala al-Imam Al-Karmani rahimahullah, wa ilmullahi azza wa jalla madin fi khalqih. Dan pengetahuan Allah azza wa jalla itu berlalu pada makhluknya, yaitu berlaku pada mereka bimasyiatin min, dengan kehendak dari Allah. Qad alima min iblis, dia telah tahu apa yang datang dari iblis, wa min ghairi, dan juga datang dari yang selain iblis, mimman asah, dari orang yang mendurhakai Allah. Milladun an usiya rabbuna tabaraka wa ta'ala, sejak Rabb kita ini dimaksiati, ila antaqumas saah, sampai datangnya hari kiamat, bahkan sampai bila-bila, sampai kapanpun Allah tahu apa yang akan terjadi. Baik. Al-maksiyah, yaitu Allah tahu tentang kemaksiatan tersebut. Nah, ini al-maksiyah sebagai maf'ul bih dari qad alima. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk itu, untuk perbuatan-perbuatan yang telah Allah tetapkan dan Allah ketahui itu. Wa alima ta'ah, dan Allah mengetahui ketaatan min ahli ta'atih, dari orang yang menaatinya. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka untuk melakukan itu. Fa kullun ya'malu lima khuliqalah. Kullun, ini tanwin iwad, menggantikan kalimat yang sebelumnya, yaitu kullu wahidin minhum, setiap orang dari mereka mengamalkan apa yang memang dia diciptakan untuk itu. Wasairun ila ma qudiya alaih, semuanya akan menuju kepada sesuatu yang telah ditentukan untuk dirinya. Wa ulima min, dan telah diketahui darinya. Kita baca catatan kakinya. Inna af'alal ibad khalaqaha Allah, sesungguhnya perbuatan para hamba itu memang diciptakan oleh Allah. Wa qadaraha, boleh juga qadaraha, dan Allah yang menentukannya. Wahia miniktisabatil ibadat, itu termasuk usaha hamba, usaha kita. Tetapi penciptaan itu adalah Allah yang menciptakan. Usaha itu diciptakan oleh Allah, tapi kita yang mengusahakannya. Dan dua-duanya adalah benar, tanpa ada kontradiksi. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi wasatiyati ahli sunnati wa adlihim. Iya, ini kurang wawu ya, wa adlihim. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata tentang sikap tengah dan keadilan ahlu sunnah. Wa wajatu hizballahi wa rasulih, dan saya mendapati golongan Allah dan Rasulnya. Wa ansara sunnatih, saya mendapati para penolong sunnah Rasulnya. Hum ahaqqu biha, merekalah yang paling berhak kepada ketepatan di dalam masalah ini. Wa ahluha, merekalah ahlinya. Wa hum fi hadhil mas'alati wa ghairiha, para penolong sunnah Rasul di dalam masalah ini dan masalah yang lain, minal masail, dari masalah-masalah yang ada, as'adu bil haqq, merekalah yang lebih berbahagia dengan kebenaran. Kalau sa'uda artinya bahagia, sebagian mengatakan sa'uda artinya beruntung, tak masalah. Min jami'i tawaif, daripada seluruh puak-puak yang lain atau kelompok-kelompok yang lain. Fa innahum yuthbituna qudratallah, karena mereka menetapkan kekuasaan Allah, kemampuan Allah ala jami'il mawjudat, terhadap seluruh yang ada, minal a'yani wal af'al, berupa zat-zat dan perbuatan-perbuatannya. Wa masyiatahul ammah, Ahlussunnah menetapkan kehendak Allah yang bersifat universal, bersifat menyeluruh. Iya, tak ada yang keluar dari kehendak Allah, dan kehendaknya pasti ada hikmahnya dan diletakkan pada tempatnya. Wa yunazzihunahu ayyakuna fi mulkihi ma la yaqdiru alaih, dan Allah menyucikan Allah dari suatu keadaan, yaitu apa? Di dalam kekuasaannya, area kekuasaan Allah ada sesuatu yang Allah tidak berkuasa atasnya. Ya, Allah tersucikan dari keadaan macam itu. Tidak seperti raja-raja di dunia, walaupun raja ternyata ada juga yang mampu berbuat sesuatu tanpa raja itu mampu untuk menanganinya, menghendakinya ataupun mencegahnya.
Tapi Allah Maha Kuasa atas seluruh dzarrah yang ada. Zatnya dan juga perbuatan serta keadaan semua dzarrah tadi. Wala huwa waqi'un tahta masyiatih. Dan Allah menyucikan Ahlus Sunnah menyucikan Allah, yaitu jangan sampai ada sesuatu yang terjadi dia terjadi wala huwa waqi' atau dia tidak terjadi di bawah kehendak Allah. Allah tersucikan dari itu. Bahasanya agak itu ya. Tapi jelas maksudnya adalah semua yang terjadi itu di bawah kehendak Allah, tak ada yang luput. Wa yusbituna al-qadras sabiq. Allah juga Ahlus Sunnah juga menetapkan takdir yang telah lampau. Wa annal ibada ya'maluna ala ma qadarahullahu wa qada. Dan bahwasanya para hamba mereka beramal sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dan Allah tentukan. Wa faragha min, dan Allah telah selesai dari itu. Ya, semua sudah ditulis. Wa annahu la yasha'una illa ayyasha Allah, dan bahwasanya para makhluk tidak berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki, yaitu tidak terjadi kecuali apa yang memang Allah kehendaki untuk itu terjadi dari kehendak-kehendak mereka. Wala yaf'aluna illa min ba'di masyiatih, dan mereka tidak berbuat kecuali setelah kehendak Allah. Tanpa Allah kehendaki, perbuatan yang mereka rancang tidak akan pernah terwujud. Wa annahu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun, dan bahwasanya apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Yang Allah tidak kehendaki terwujud tidak akan terwujud. Wala takhsisu indahum fi hatainil qadiyataini biwajhin minal wujuh. Tidak ada pengkhususan di sisi mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada pengkhususan di dalam dua peristiwa ini dari sisi manapun. Masalah terwujudnya sesuatu atau tidak terwujudnya sesuatu, semuanya di bawah kehendak Allah. Wal qadaru indahum qudratullahi ta'ala, dan takdir bagi Ahlus Sunnah adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Allah yang berkuasa atas mereka semua. Wa ilmuhu wa masyiatuhu wa khalquh, terkait dengan pengetahuan Allah, kehendak Allah dan penciptaan yang Allah berikan. Fala yataharraku dzarratun fama fawqaha illa bi masyiatih. Maka tidak ada satu dzarrah pun atau yang lebih besar dari itu yang mampu bergerak kecuali dengan kehendak Allah. Demikian pula kedipan mata kita, hembusan nafas kita, dan detak jantung kita, semuanya sudah ada di dalam catatan Allah Ta'ala. Wa ilmihi wa qudratih, ilmunya dan kekuasaannya, ya semua terjadi dengan ilmu dan kekuasaan Allah. Ila qaulin, sampai ucapan beliau, faharakatuhum, maka gerakan-gerakan mereka, wa'tiqadatuhum, keyakinan-keyakinan mereka, af'alun lahum haqiqah, secara hakiki ini perbuatan mereka, jelas dinisbatkan kepada pelakunya, mereka yang menginginkan, mereka yang menggerakkannya, ada keinginan, ada kemauan, ada niat, maka terjadilah perbuatan. Tapi keinginan itu ciptaan siapa? Niat ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Maka perbuatan juga ciptaan Allah. Wahiyya maf'ulatun lillahi subhanahu. Maka ini semua gerakan-gerakan, keyakinan-keyakinan mereka itu adalah hasil dari fi'ilnya Allah, yaitu Allah yang menghendaki dan menciptakan. Walaupun yang berbuat tentunya makhluk. Siapa yang sholat? Bukan Allah, tetapi kita yang sholat. Siapa yang mencuri? Tak boleh kita bilang Allah yang mencuri. Tak, kita yang mencuri, tapi Allah yang menakdirkan itu dengan sebab-sebabnya. Makhluqatun lahu haqiqah, secara hakiki itu ciptaan Allah. Walladzi qama birrabbi azza wa jalla ilmuhu wa qudratuhu wa masyiatuhu wa takwinuh. Yang ada pada Allah apa? Pengetahuan tentang masalah itu, kekuasaan Allah tentang perkara tadi, kehendak Allah tentang peristiwa itu, dan penciptaan yang Dia lakukan terhadapnya. Walladzi qama bihim, yang ada pada makhluk apanya? Huwa fi'luhum, perbuatan mereka, kasbuhum, usaha mereka, harakatuhum, gerakan mereka, sakanatuhum, diamnya mereka.
Baik, semuanya dinisbatkan tepat pada tempatnya dan ada hikmahnya di balik itu semua. Disuruh melihat ke Syifaul Alil muka surat yang ada di situ. Kita kembali ke pembahasan di atas, istirahat sebentar ya. Istirahat sebentar, pas itu kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.